Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Puspitasari, mahasiswi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ulumul Hadis. Pada penjelasan kali ini, saya akan mengangkat 3 tema. Yang pertama ada pengertian hadis, yang kedua ada sejarah prakodifikasi hadis, dan yang ketiga ada sejarah kodifikasi hadis. Untuk pemaparan materi yang pertama yakni mengenai pengertian hadis. Kata hadis secara etimologis berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Hadis juga memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama ada al-jadid, atau sesuatu yang baru. Lawan kata dari qadim, yakni sesuatu yang lama. Yang kedua ada qorib, yakni yang dekat, yang belum lama terjadi. Yang ketiga ada khobar atau warta. Adapun secara terminologi, definisi hadis merupakan seluruh perkataan, perbuatan, dan ihwal tentang Nabi Muhammad SAW, sedangkan menurut yang lainnya adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Pada sejarah prakodifikasi hadis terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama pada masa Rasulullah, yang kedua pada masa sahabat, dan yang ketiga ada pembukuan. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu pada masa Rasulullah. Para ahli hadis menyatakan bahwa penulisan hadis telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW, masa hidup. Pada masa Rasulullah, penulisan hadis tidak sehebat penulisan ayat-ayat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pernah melarang sahabat-sahabatnya untuk menulis hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada mereka. Larangan Nabi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yaitu Nabi melarang sahabat dekat untuk menulis hadisnya, dikarenakan kekhawatiran beliau sendiri akan tercampurnya ayat-ayat Al-Quran dengan hadis. Disebabkan pada masa itu alat tulis masih sangat terbatas, dan larangan tersebut sifatnya umum. Sedangkan kebolehan menulis diberikan khusus kepada mereka yang pandai baca dan menulis, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menulisnya. Dengan demikian, alasan Nabi itu kondisional, sehingga ketika kekhawatiran itu hilang dan kebutuhan kondisi berubah, maka Nabi pun mengubah dan menghapus larangan itu. Yang kedua, yakni pada masa sahabat. Setelah Rasul wafat, pemerintah Islam dilanjutkan oleh sahabatnya, dimulai dari Abu Bakar, dilanjutkan Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, konsentrasi umat terpusat pada upaya konsolidasi dan meredam pemberontakan kelompok murtad, nabi palsu, dan pengingkar zakat. Kemudian, pada masa pemerintahan Umar, sangat selektif menerima riwayat, bahkan terkesan sangat berhati-hati. Berbeda dengan pemerintahan Utsman dan Ali, suasana telah berubah, maka mulailah muncul berbagai riwayat. Tidak terkecuali adanya pemalsuan dan dilakukan non-sahabat untuk mendukung faksi-faksi politik umat. Yang ketiga yakni pada masa pembukuan. Pada pengumpulan hadis terbagi menjadi 4 fase, yaitu pengumpulan dan penulisan hadis pada masa sahabat, tabi'in di abad pertama, pada awal abad kedua Hijriah. Perkembangan hadis menurut Hasbi Asy-Syahidiki membaginya menjadi 7 periode. Di antaranya periode pertama, masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Periode kedua, masa kehati-hatian dan penyelidikan riwayat, dimulai dari awal pemerintahan Abu Bakar sampai kepada pemerintahan Khalifah Ali ibnu Abi Thalib. Periode ketiga adalah masa penulisan yang dimulai dari awal abad kedua Hijriah sampai akhir abad kedua Hijriah. Periode keempat adalah masa penulisan yang dimulai dari awal abad kedua Hijriah sampai akhir abad kedua Hijriah.
Periode kelima adalah masa pemurnian serta penyempurnaan yang dimulai dari awal abad ketiga Hijriah sampai akhir abad ketiga Hijriah. Periode keenam adalah pemeliharaan serta penghimpunan yang masanya dimulai dari abad keempat Hijriah sampai masa jatuhnya kota Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Periode ketujuh adalah masa penyerahan yang masanya berawal dari tahun 656 Hijriah sampai masa sekarang. Untuk tema yang ketiga yakni mengenai modifikasi hadis. Akhir abad ke-1 Hijriah dan awal abad ke-2 Hijriah, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, diketahui orang yang pertama kali memprakarsai penulisan dan pembukuan hadis. Dilatar belakangi karena banyaknya para sahabat yang meriwayatkan hadis atau sebagai penghafal hadis yang meninggal dunia dan semakin berkurang, sehingga menimbulkan kekhawatiran pada hadis akan lenyap bersama orang penghafal hadis. Menurut Al-Khatib, singkatnya masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tidaklah menafikan kesediaan para penghafal hadis melakukan hadis sebagai tugas yang diberikan oleh khalifah. Adapun ungkapan bahwa tidak seorang pun meriwayatkan peristiwa ini dipandang bertentangan dengan kenyataan, karena kata Al-Khatib banyak orang yang meriwayatkan peristiwa ini. Seperti suatu riwayat dari Ibnu Abdil Bar menyebutkan Ibnu Syihab al-Zuhri telah menulis hadis di banyak buku. Kemudian khalifah mengirimkannya ke berbagai daerah. Masing-masing satu buku riwayat ini dikutip dari Jami' Bayan al-Ilm wa Firhil karya Abdil Bar. Yang selanjutnya ada corak penyusunan kitab-kitab hadis. Yang pertama ada model Al-Mushanafat atau abad ke-2 Hijriah. Pada periode sebelumnya, para sahabat dan tabi'in hanya mengumpulkan hadis tanpa ditertibkan sesuai dengan tema-tema yang sama. Sedangkan pada periode ini, para pengumpul hadis lebih cenderung mengumpulkan hadis sesuai dengan tema-tema yang sama. Kecenderungan penulisan dengan model seperti ini identik dengan layaknya penulisan kitab fikih. Maka tidak perlu diherankan kalau kitab karya Imam Maliki disebut kitab fikih yang bermuatan hadis atau kitab hadis yang bermuatan fikih. Tujuan dari penulisan dengan cara model seperti ini adalah membantu para ulama terutama yang berkecimpung dalam urusan fikih. Model penulisan hadis seperti ini biasa dikenal dengan Al-Mushanaf, Al-Jami', Al-Majmu'. Yang kedua ada model Al-Musnad pada abad ke-2 sampai 3 Hijriah, yaitu tersusunnya kitab-kitab yang berisi kumpulan hadis Nabi yang diriwayatkan para sahabat saja. Ciri utama kitab jenis ini adalah bahwa penyusunannya didasarkan atas nama sahabat yang meriwayatkannya. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dengan nama Masnadu Abi Bakr. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar dengan nama Musnadu Umar, dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni model Al-Sahah. Untuk membedakan hadis yang sahih dan dhaif, dibentuklah kriteria tertentu. Di kalangan ulama hadis disepakati bahwa hadis sahih itu harus memenuhi persyaratan, yaitu bersambung sanadnya, periwayatan adil dan dohi, hadis itu tidak syadz dan tidak mu'alal. Karenanya kemudian muncul upaya pembukuan hadis khusus yang sahih saja. Yang selanjutnya yakni ada kitab sunan. Penyusunan kitab-kitab sahih dalam era ini merupakan puncak penyusunan kitab hadis dari segi akurasi periwayatan. Yang selanjutnya yakni ada kitab Al-Mustadrak. Dalam kitab ini hadis memiliki syarat-syarat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kitab Al-Mustadrak. Dalam kitab ini hadis memiliki syarat-syarat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kitab Al-Mustakhraj. Jenis kitab ini menyusun dengan mengambil hadis dari kitab hadis tertentu dengan jalur sanad yang diambil oleh penyusunnya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai tema pengertian hadis, sejarah prakodifikasi hadis, dan kodifikasi hadis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.